Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Ya, maaf Pagi, ya. Bu. Sehat-sehat selalu ya. Maaf ini saya agak terlambat. Ya, kemarin meet-nya belum selesai. Saya koreksi. Udah sebagian besar sih, tinggal dikit. Cuma belum saya lanjutkan lagi. Kurang dikit banget. Hmm, ya hari ini tuh kita sebenarnya agak cukup banyak ya materi. Saya belum upload ya. Nanti setelah ini aja lah ya. Jadi agak banyak kok sedikit banyak, agak banyak materi yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Ada 3 ya, kemudian ada tambahan lagi yang kemarin, yang bauran pemasaran itu. Jadi, um, tambahan tentang bauran pemasaran itu sebenarnya gini, karena kan bauran pemasaran itu ada berbagai macam apa namanya pakar gitu ya, yang kemudian mengatakan bahwa teorinya adalah begini 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 gitu ya. Yang kemarin kan sudah saya berikan sedikit ya tentang kalian tentang bauran pemasaran. Ya semuanya memang serba dasar-dasar ya, karena kan kita kan pertemuan yang 1 semester ya, sementara ngejar banyak banget materi. Kalau kalian tertarik, kalian silahkan aja kalian nambah materi sendiri gitu ya dari mana-mana gitu kan. Nah, untuk yang kemarin sudah kita pelajari itu bauran pemasaran itu kan ada 7 ya. Jadi ada mulai dari produk, price, promosi, kemudian ada kok ada people? Yang utama itu produk, price, promotion, sama satunya apa? Place ya. Kemudian ada tambahan ada people, ada physical evidence ya. Sama satunya lagi apa sih? Proses ya. Nah, itu versi Bittner ya itu ya. Ada lagi yang bilang itu adalah versinya Lovelock. Jadi bukan versinya Philip Kotler ya. Kalau Philip Kotler tidak pernah mengatakan tentang eh, apa namanya bauran pemasaran tradisional maupun yang terkini. Cuma dia kan bahas tentang strategi-strateginya gitu ya. Nah kalau yang sekarang saya mau lanjutkan lagi tentang bauran pemasaran yang versinya Morrison. Jadi kalau Morrison ini lebih arahnya kan ke pemasaran pariwisata untuk yang destinasi gitu ya. Walaupun ini sebenarnya bisa diterapkan untuk berbagai macam uh, industri pariwisata, bukan hanya destinasi saja gitu ya. Nah, kalau untuk tambahannya itu ada, mungkin kalian pernah mendengar ya, ada yang namanya partnership, kemudian ada people juga sama, terus kemudian ada programming ya, kemudian ada packaging ya. Atau saya share screen aja dulu ke kalian ya, sebentar. Nah, kalau sekarang ini bauran pemasaran hari ini akan saya kaitkan dengan nilai pelanggan. Nah, ini, jadi menurut Morrison dalam Hidayah itu terdapat 4 penambahan unsur bauran pemasaran tradisional menjadi 8P, yaitu ada ini tambahannya saya merah-merah ini ya, ada partnership, oh ya, udah terlihat kan ya? Ya, ada partnership, ada people, ada packaging, dan ada programming. Nah, kalau sebenarnya ini tuh kalau kita ini ya, maksudnya kita diskusikan gitu ya, kan memang ada pertentangan, bukan pertentangan, istilahnya itu ya diskusi antar antar eh, pakar gitu ya intinya ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita balikin lagi ke definisi produk dan atribut produk, sebenarnya produk itu kan di dalamnya termasuk juga kemasan ya. Nah, kalau kita ngomongin soal kemasan atau packaging dalam industri pariwisata, itu kan nggak bisa namanya kemasan itu bungkusnya gitu kan nggak bisa ya. Jadi pasti kan yang kita bilang kemasan itu adalah bagaimana si produk itu dikemas dalam maksud saya beberapa single produk yang ada ya itu dikemas dalam suatu produk baru gitu ya. Jadi produk industri pariwisata kan emang emang kita nggak apa ya namanya istilahnya tuh sangat komplementer ya, saling melengkapi satu sama lainnya. Jadi mereka yang unggul dalam bersaing itu pasti mereka yang pintar ya dalam hal mengemas suatu produk. Jadi menggabungkan beberapa produk dalam satu
paket gitu ya. Jadi beberapa single produk digabung-gabungin dan nanti akan menjadi satu produk lagi, yaitu suatu paket produk ya, packaging dikemas dalam suatu paket yang menarik gitu ya. Kalau di industri pariwisata kan gitu. Jangankan kita ngomong produk antar perusahaan ya, produk di dalam satu perusahaan, misalnya taruhlah kita kita bilang produk hotel gitu ya. Hotel kan ada kamar, kemudian ada restorannya, kemudian ada pusat kebugarannya, ya, ada swimming pool dan lain sebagainya. Nanti dari satu-satu produk single produk kayak kamar, kemudian restoran dan lain sebagainya, itu kalau dijadikan satu paket itu pasti akan lebih menarik ya. Misalnya makan dengan gratis breakfast, kemudian makan dengan gratis di pusat kebugaran misalnya. Itu makan. Kamar ya, kamar dengan gratis breakfast, kemudian kamar dengan gratis ke fitness center misalnya kayak gitu. Itu pasti akan jadi lebih menarik karena yang namanya produk itu kalau dijadikan paket biasanya harganya akan menjadi lebih murah ya. Nah, kemudian sekarang juga kan banyak ya yang kita kalau nggak ngomongin produk industri pariwisata pun banyak banget yang produk-produk yang dijual dalam bentuk bundling ya karena supaya lebih murah gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat definisinya ini panjang banget ya di sini. Kalian bisa bacalah nanti. Tapi intinya yang namanya packaging ya itu berarti mengelompokkan dua elemen atau lebih produk ke dalam satu produk. Jadi kayak produk apa namanya bundling gitu ya istilahnya seperti itu. Nah di industri pariwisata kan ini sangat merupakan suatu hal yang wajib dilakukan oleh seorang marketer ketika dia ingin membuat produknya itu menjadi produk yang unggul. Kemarin di pertanyaan di soal yang Meet kemarin saya tanyakan ya juga kalau kalian masuk di industri pariwisata, di industri perjalanan, produk perusahaan mana yang akan kalian ajak untuk kerjasama. Nah ini kan artinya berarti kalian ingin mengemas produk kalian ya dengan paket dari perusahaan lain. Nah itu kaitannya dengan partnership berarti itu ya hubungan kerjasama antara usaha yang sejenis maupun usaha tidak sejenis yang menciptakan benefit dari pihak-pihak tersebut ya. Jadi ini menurut Maluson ada tambahan lagi, ada partnership. Ya partnership ini kan muncul karena memang kalian berencana untuk mengemas produk kalian bekerja sama dengan perusahaan lain gitu ya. Nah kemudian ada programming yang berikutnya. Programming adalah suatu teknik yang berkaitan dengan packaging, yaitu pengembangan aktivitas tertentu, acara atau program untuk menarik dan meningkatkan pembelanjaan atau memberikan nilai tambah pada paket atau produk. Nah ini nih sebenarnya programming itu gampangnya, yang sudah kalian lihat kemarin kayak misalnya ada pagelaran motor GP ya, kemarin itu MotoGP itu kan apa namanya dia apa namanya ada suatu event gitu kan, ya. Jadi programming ini bagaimana pemerintah ya, baik pemerintah daerah maupun atau pengelola di suatu kawasan itu membuat suatu program-program acara yang dimaksudkan untuk menambah nilai tambah dari produk yang dia jual. Sebenarnya intinya seperti itu. Ya, nanti akan ada di bulan Juni itu akan ada Formula E ya. Itu misalnya gitu, terus ada KTT G20 gitu ya, bulan November. Jadi itu bagaimana mengemas jualan kita gitu, maksudnya produk industri pariwisata dengan event-event yang ada. Nah itu di kelompok apa namanya bauran pemasaran yang namanya programming, itu ya. Kemudian ada people. Kalau people itu sama ya dengan people yang sebelumnya, yaitu ini definisinya dari Bung dan Bittner ya. People adalah semua pelaku yang turut ambil bagian dalam penyajian jasa dan dalam hal ini mempengaruhi persepsi pembeli. Ya, jadi orang-orang yang terjun di dalam penyediaan jasa baik itu dari sisi perusahaan maupun dari sisi konsumennya gitu ya. Karena kalau kita bicara perusahaan jasa di mana apa namanya proses produksi dan konsumsi terjadi bersamaan, maka peristiwa yang terjadi di suatu tempat ketika jasa itu diserahkan, yaitulah jasa dikonsumsi, di mana penyerahan jasa itu area yang ada di sekitar situ kan enggak cuma penyedia jasa saja, tetapi di situ ada orang-orang yang menerima jasa juga kan. Jadi ada orang lain juga di sana yang sesama pelanggan dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke, itu jadi tambahannya ini ada 4 ya. Jadi saya kira kalau yang ini sih sebenarnya apa
kalian langsung oh ya saya pernah oh ya iya bener ini apa namanya ada satu pernah mungkin kalian mengkonsumsi suatu produk gitu ya, produk kamar hotel misalnya, terus kemudian ditawarkan oleh uh, marketernya gitu ya, kalau di kamar nanti kalau mau paket sama misalnya nonton pertunjukan Ramayana gitu ya, saya pernah cerita mungkin di kelas ini, itu dapat diskon misalnya langsung, atau mau sekalian ada paket ya, menginap dan juga berjalan-jalan gitu ya, berkeliling di sekitar di wilayah hotel tersebut ya, misalnya ketika apa namanya ada kegiatan meeting juga gitu ya, kegiatan meeting juga mungkin dirancang suatu paket nggak cuma meeting aja, tetapi nanti ada kegiatan lain misalnya seperti itu gitu ya. Nah ini kan memang tugas kalian ya untuk mengemas satu produk ya, nanti pada akhirnya kalau kalian terjun di industri pariwisata dan kalian berbisnis di bisnis ini gitu ya. Oke, nah berikutnya saya langsung lanjut aja ya. Jadi itu berbagai macam bauran pemasaran. Nanti banyak banget teori-teori itu, kalian nanti bisa melihat kayak ada berbagai macam pakar yang mengatakan begini begitu ya. Tapi pada intinya sebenarnya hampir semuanya sama. Cuma mereka itu lebih apa ya lebih mengelompokkan gitu. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari sisi teori manapun tuh sebenarnya ya mirip-mirip gitu ya, hampir sama gitu. Oke, saya langsung lanjut aja sekarang bahas mengenai bauran pemasaran dan nilai pelanggan. Nih. Nilai pelanggan itu udah pernah di apa teorinya ya. Jadi secara teori itu apa kita sudah pernah ada diberikan di pertemuan yang pertama kalau nggak salah ya, tentang nilai pelanggan. Jadi sejauh apa harapan orang gitu ya, dan terkait dengan harga yang mau dibayar kan gitu ya, karena terkait semakin tinggi nilai maka semakin tinggi orang mau membayar gitu ya, definisinya kan macam-macam. Nah di sini itu kita lebih nggak akan bahas apa definisinya banget nilai itu apa, nilai pelanggan itu apa, tetapi lebih akan membahas kaitan antara bauran pemasaran dan nilai pelanggan gitu ya. Ini ada apa ya, semacam formula rumus gitu ya, bahwa yang namanya perceived value atau nilai yang dirasakan ya itu sama dengan perceived benefit dibagi dengan perceived cost ya. Jadi nilai yang dirasakan itu merupakan pembagian dari manfaat yang dirasakan dengan pengorbanan yang dirasakan gitu ya. Makanya kemarin sempat kita bahas sedikit bahwa semakin tinggi manfaat itu dan semakin tinggi pengorbanan ya yang dikeluarkan, maka nilainya akan semakin tinggi. Ya, orang menjadi semakin rela untuk membayar, semakin worth it untuk membayar suatu produk ya, ketika dia merasakan bahwa manfaatnya jauh lebih tinggi, lebih jauh-jauh tinggi daripada pengorbanan yang dia rasakan. Ya kan? Nah, kemudian manfaat itu, kalau kita bicara manfaat produk, itu ada manfaat secara fungsional dan manfaat secara emosional. Nah, sedangkan pengorbanan itu bisa ada waktu, energi, moneter dulu ya, yang jelas kan duit yang dikeluarin, kemudian waktu, energi, sama psikisnya. Secara psikologis ketika mengkonsumsi produk itu seperti apa gitu ya. Ini tuh bisa dicontohkan gini, atau mungkin ada yang mau bantu saya, manfaat secara fungsional dan emosional itu seperti apa? Yang atas dulu, coba siapa aja yang mau bantu saya nggak? Ada yang mau bantu? Oke, Iswan Bahri, coba silakan. Manfaat secara fungsional itu apa? Dan emosionalnya Izin sekalian ya? masuk, Bu. Iya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut
pendapat saya pribadi, fungsional itu lebih kepada fungsi dari suatu produk yang kita pakai. Misalnya kita mengonsumsi makanan, terus misalnya kita mengonsumsi suatu pakaian, itu kebutuhan fungsional kita akan makanan, akan pakan, akan papan itu jadi terpenuhi. Mungkin kalau benefit emosional itu lebih ke arah psikis, lebih ke arah jiwa ya Bu. Seperti misalnya kalau kita mengunjungi sebuah destinasi wisata, ada perasaan senang, ada perasaan bahagia, ada perasaan rileks, dan mungkin bisa jadi karena menggunakan satu jasa ataupun produk, kita menjadi lupa akan masalah-masalah yang kita hadapi. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, jadi kalau yang fungsional tadi secara fungsi ya. Fungsinya berwisata adalah apa gitu ya. Misalnya untuk membuat kita menjadi fresh kayak gitu ya fungsinya. Ya fungsional tadi gitu ya. Jadi fungsi dari produk itu. Tetapi kalau emosi tadi lebih ke apa tadi? Lebih ke secara psikis gitu ya. Ya, lebih ke secara psikis itu tadi bisa dicontohkan seperti itu. Tetapi ada apa namanya? Ada gini. Kalian pernah nggak memproduksi suatu produk, membeli suatu produk itu karena secara fungsi itu oke, memang sesuai, tetapi secara tadi satunya apa sih emosional ya, secara emosional itu kalian ngerasa bahwa aku ketika menggunakan produk ini tuh saya ngerasa lebih lebih apa ya istilahnya lebih dilihat orang yang kayak gitu, terus lebih ada keterikatan dengan pemiliknya, yang lebih seperti itu. Ada ngerasa apa namanya kayak ya emosi yang muncul gitu ya ketika kalian mengkonsumsi produk ini, membeli produk itu pasti pernah ya kayak gitu ya. Nah itu yang dimaksud tadi sebenarnya penjelasan Iswan Bahri tadi ya betul. Jadi ada faktor emosi ketika kita membeli suatu produk. Jadi kadang-kadang faktor emosi ini menjadi suatu hal yang tidak rasional ya, menurut sebagian besar orang gitu ya. Jadi bisa dicontohkan yang gampang itu produk misalnya beli apa kita saya ngomong berupa barang ya. Misalnya saya beli handphone gitu atau beli lemari es gitulah gampangnya. Secara fungsi adalah sebagai alat pendingin gitu kan. Yang penting dia bisa dingin, bisa 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 apa namanya bisa digunakan sesuai dengan apa yang sesuai dengan fungsi lemari es itu. Tetapi kemudian manfaat secara emosional adalah muncul ketika saya berpikir bahwa saya mau beli merek yang branded gitu ya, yang sudah terkenal, yang sudah ini. Jadi nanti ketika orang datang ke rumah saya, wah lemari esnya keren, mereknya ini, bla 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 kayak gitu. Nah itu lebih ke emosional ya. Dan juga bisa juga sih sebenarnya manfaat secara emosional itu juga dibangun oleh apa namanya produsen ya, oleh orang yang punya produk itu dengan cara meningkatkan emosinya seseorang itu dengan mengkaitkan dengan apa namanya misalnya dia menceritakan tentang awal mula berdirinya perusahaan ini. Belakangan ini kalian sering ya melihat marketer-marketer gitu ya yang kemudian membuat konten seperti itu ya, bagaimana supaya orang itu kayak terikat secara emosional dengan tempat tersebut ya, dengan produk tersebut gitu maksud saya. Itu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan manfaat secara fungsional dan emosional gitu ya. Nah, kalau yang bawahnya perceived cost, ada yang bisa bantu jawab? Moneter, waktu, energi, dan psikis. Itu apa? Contohnya apa? Enggak ya, belum ada ya. Ya udah supaya waktunya nggak terlalu panjang, saya langsung aja ya. Nanti soalnya materinya agak banyak. Jadi untuk yang apa namanya perceived cost itu, kalau yang moneter jelas ya. Jadi berapa harganya gitu kan, terjangkau apa enggak sama orang yang mau beli kan gitu ya. Terus apa namanya
ya itu sesuai nggak intinya gitu kan, duit yang dikeluarkan gitu kan. Kalau waktu tuh jelas ya, waktu lama, cepat, sedang ya, waktu tempuh dalam perjalanan. Jadi butuh waktu yang cukup lama nggak gitu ya, intinya seperti itu. Terus kemudian kalau secara energi itu kan ya namanya energi ya, capek nggak kalian ketika mengkonsumsi produk itu, terutama produk industri pariwisata ya. Ada kan kita mau mau istilahnya tuh mau refreshing, mau seneng-seneng gitu, tapi malah melelahkan gitu ya, capek. Nah, itu menurut kalian gimana pengorbanan itu sesuai enggak gitu kan? Sama kalau faktor psikis itu kan tentang keamanan, kenyamanan, yang semacam itu. Ya, jadi beresiko enggak gitu ya. Jadi itu. Jadi perbandingannya seperti itu ya. Jadi contoh ini hanya beberapa contoh saja. Kalian bisa kembangkan sendiri. Itu ya. Nah, semakin tinggi manfaatnya, ya kan? Jadi secara fungsi, secara emosional itu tinggi dibandingkan dengan apa yang kalian korbankan, pasti nilainya menjadi semakin tinggi, ya kan? Jadi ini saya lanjut saja ke sini langsung. Hubungan nilai pelanggan dengan bauran pemasaran. Ya ini masih sama, ya masih sama seperti yang tadi. Kemudian ini juga masih sama. Nah, cuma ini tanda tambahan bahwa yang namanya perceived benefit dibandingkan dengan perceived cost itu kan dari sudut pandang pelanggan. Ya, jadi yang tahu, yang ngerti kan pelanggan. Menurut kalian gimana? Sementara pelanggan itu punya berbagai macam karakter gitu ya, bermacam-macam. Nah, kemudian untuk membuat agar manfaat itu semakin tinggi dan pengorbanan itu semakin kecil gitu ya, maka perlu yang namanya bauran pemasaran, ya kan? Bauran pemasaran itu dari sudut pandang perusahaan. Nilai yang unggul bagi pelanggan adalah hasil dari bauran pemasaran yang unggul. Jadi intinya semakin bagus ya bauran pemasaran, semakin bagus perusahaan itu memahami konsumennya gitu kan, tentunya akan semakin tinggi ya dia bisa menyusun sebuah manfaat gitu ya bagi bagi pelanggan. Intinya kan seperti itu. Kok saya belum pindah ke sini? Bauran pemasaran unggul dapat menciptakan manfaat yang unik dan cost yang dirasa rendah bagi konsumen. Saya kira ini jelas. Nah, sekarang langsung aja. Bagaimana caranya pelanggan merasa manfaat yang diterima itu lebih dan lebih besar dari biaya atau pengorbanan yang dia keluarkan kan gitu ya. Caranya yang pertama untuk manfaat ditingkatkan dengan cara tentunya yang pasti produk yang berkualitas ya kan. Kemudian seandainya ada jaminan uang kembali gitu kan. Jadi orang merasa tenang kan. Ya, terus kemudian layanan yang bagus. Pilihan beragam sesuai kebutuhan, ketersediaan barang, fitur yang lengkap, desain sesuai karakter pembeli, ya, petugas yang ramah dan cekatan, dan merek yang dibangun terus-menerus. Saya kira ini udah jelas lah, nanti kalian lihat sendiri. Sedangkan yang persis cost-nya tadi didetekan dengan cara antara lain ya, lokasi yang tepat, ya kan, kemudian akses, biaya produksi yang efisien, penjualan yang mudah dihubungi, bagian penjualannya ahli, dan seterusnya nanti bisa kalian lihat sendiri. Ya, intinya segala sesuatu yang memudahkan seseorang, ya kan? Kalau misalnya kalian dilema nih, berada dalam suatu peristiwa atau kejadian di mana kalian itu bingung memilih antara satu atau lebih produk ya, brand yang akan kalian beli. Saya mau beli brand yang mana nih gitu kan? Pastinya kalian akan mulai memperhitungkan itu. Jadi memperhitungkan manfaat apa yang kalian inginkan, apa yang kalian dapatkan ketika beli produk itu, ya kan? Terus kemudian pengorbanan apa yang akan kalian harus kalian keluarkan gitu ya, atau harus kalian sediakan ya untuk memproduksi untuk membeli produk tersebut gitu ya. Jadi ketika kalian milih hotel pasti pernah ya cari aksesnya yang hotelnya sama misalnya ya, hotelnya sama bintang bintang 5 semua, kemudian pelayanannya bagus semua, makanannya enak-enak, misalnya udah semua gitu. Nanti pasti kalian akan mencari lagi aksesnya mana yang paling harganya juga sama, taruhlah harganya juga sama gitu kan. Semuanya sama, pasti nanti kalian akan mencari lagi mana yang lebih lebih unggul gitu ya dari hotel tersebut ya. Mungkin kalian akan mencari aksesnya yang lebih dekat, akses lebih dekat dari apa, yang kayak gitu. Atau mungkin nanti kalau misalnya ada kalian pertimbangkan lagi, oh hotel kalau misalnya ini harganya ini semuanya sama, tetapi yang satunya lebih
murah, yang satunya lebih mahal gitu ya, tetapi yang satunya lebih dekat, lebih jauh, yang lebih murah ini nggak apa-apa lah, saya lebih jauh dikit. Nah, ada pertimbangan-pertimbangan itu kan sebenarnya adalah pertimbangan-pertimbangan saat kalian menimbang masalah benefit dan cost-nya ya, dan itulah yang harus selalu dicari oleh marketer ya, yang nantinya akan jadi keunggulan bersaingnya dia. Itu ya. Ya, ini sebenarnya kaitannya dengan tadi hubungan antara nilai pelanggan, bauran pemasaran, dan keunggulan bersaing. Ya, bauran pemasaran yang unggul akan menciptakan customer value yang unggul, ya, kemudian citra dan reputasi yang positif. Nah, citra dan reputasi yang positif yang selalu, jadi kalau ada sebuah perusahaan yang selalu konsisten, dia ingin memberikan bauran pemasaran yang unggul, itu pasti akan menciptakan customer value yang unggul kan. Nah, customer value yang unggul yang menurut konsumen itu tuh dia yang paling dipilih, yang paling bagus gitu ya, yang paling menyenangkan dan lain sebagainya. Itu pastinya kalau itu terus-menerus seperti itu, pastinya akan membuat suatu citra yang positif ya, citra dan reputasi yang positif. Citra dan reputasi yang positif ya, citra dan reputasi yang positif yang selalu dijaga ya, jadi selalu ini ya, dari perusahaan itu selalu mempertahankan itu, pasti akan menciptakan sebuah kepercayaan publik ya. Jadi kalau publik udah percaya ya, itu akan menjadikan sebuah keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Jadi kalau kaitannya kan seperti itu ya. Ini secara teoris begini, tapi kalau pada prakteknya pasti kalian sudah pada tahu ya, pada paham ya tentang itu. Nah, untuk menyusun strategi bauran pemasaran yang unggul, tentunya perusahaan harus melihat pada sudut pandang pelanggan, pahami apa yang dibutuhkan dan diinginkan pelanggan, ya, sehingga akan ketemu solusi yang diperlukan oleh pelanggan, gitu ya. Kemudian pahami apa yang dikorbankan pelanggan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginannya. Bagaimana cara terbaik pelanggan membeli produk kita, ya. Komunikasikan produk dengan baik. Jadi ini yang keempat ini tuh sebenarnya kan ini dari 4P itu ya. Produk, pahami apa yang diperlukan oleh pelanggan, gitu ya. Terus yang ini juga pahami apa yang dikorbankan oleh pelanggan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginannya. Kemudian bagaimana cara terbaik pelanggan membeli kita. Jadi ini lebih ke yang place ya. Jadi caranya gimana? Apakah kalau misalnya kita ngomongin produk industri pariwisata gitu ya, apakah pelanggan itu senang membeli langsung pada perusahaan kita atau melalui saluran distribusi gitu ya. Jadi caranya seperti apa? Mereka paling senang itu beli produk kita seperti apa, dan itu kan yang kemudian dikembangkan. Yang kemudian komunikasikan produk dengan baik. Komunikasikan produk itu jadi artinya ini kita akan bahas sih sebenarnya di materi bagian komunikasi nanti. Komunikasi produk itu kan sebenarnya kita enggak cuma kalau kita selama ini mungkin kalian taunya yang namanya komunikasi adalah beriklan yang seperti itu, bukan hanya sekedar itu ya sebenarnya. Mulai dari produk yang kita kemas pun itu sudah mengkomunikasikan seperti apa sebenarnya perusahaan tersebut gitu ya. Sebenarnya intinya begitu. Itu ya. Oke. Ya, ini gambar ini saya kira sudah seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi masih tetap nilai pelanggan ya, benefit dibagi cost itu benefit ada nilai, ada manfaat secara fungsional dan emosional ya. Manfaat secara fungsional dan emosional itu akan dibentuk ya dari produk yang sesuai, komunikasi yang sesuai gitu ya, kenyamanan dalam membeli dan mengkonsumsi itu akan bagaimana supaya orang itu secara emosional dan secara fungsional dan secara emosional itu akan memperoleh manfaat yang maksimal gitu ya. Kemudian untuk customer cost-nya ya moneter, waktu, energi, dan psikis. Saya kira ini sudah dijelaskan tadi. Gitu ya. Oke, saya kira nanti baca sendiri. Ya udah selesai untuk yang nilai pelanggan.
Nih ya. Nah, kalau dicontohkan misalnya gini, banyak perusahaan-perusahaan yang kemudian tadi kan saya sudah mencontohkan ya, banyak perusahaan-perusahaan yang ketika dia itu ibaratnya itu mengkomunikasikan produknya gitu ya, mengkomunikasikan produknya itu tidak hanya sekedar mengatakan tentang fungsi. Jadi misalnya contohnya objek wisata. Kalian mungkin saya pernah ngelihat ini Instagramnya apa tuh Obelix ya. Ada yang udah pernah ke sana ya mungkin ya. Nah itu saya pernah ngeliat Instagramnya gitu kan, dia di situ jelas ya, kalau di Instagram itu kan biasa ya orang kan cerita tentang produk, biasanya kan gitu produk gitu kan, ceritain tentang produknya. Nah kemudian di satu bagian itu, di satu unggahannya dia itu ada dia menceritakan tentang bagaimana dia mengerjakan produk itu gitu kan, dari awal keterlibatan dari masyarakat di sekitar sana, semuanya dia ceritakan. Nah ini kan artinya dia ingin membangun hubungan secara emosional ya dengan tamunya gitu kan. Nah, dengan para pelanggannya. Nah, hubungan emosional ini tadi seperti yang sudah saya sampaikan tidak hanya sekedar itu saja, tetapi juga terkait dengan apa ya istilahnya itu nilai atau manfaat lain gitu yang kayak misalnya orang ngerasa bahwa kalau tidak ke sana, kalau belum ke sana itu enggak ketinggalan zaman ibaratnya gitu. Nah, itu kan juga yang selalu di diiklankan oleh mereka kayak gitu. Jadi contoh-contoh yang seperti itu sebenarnya yang dimaksudkan untuk meningkatkan manfaat secara emosional gitu ya. Jadi kalau belum ke sana malu ibaratnya gitu ya. Kalau belum ke sana ketinggalan zaman. Kalau belum selfie di sana ketinggalan dari yang lain nanti merasa wah aku nggak update nih, karena ada yang seperti itu ya, yang kayak gitu. Jadi yang seperti itu yang seringkali diiklankan ya, atau diiklankan oleh para marketer kayak gitu. Itu ya. Contohnya seperti itu. Oke, ini untuk yang bauran pemasaran dan nilai pelanggan. Jadi tadi ya kesimpulannya semakin tinggi manfaat ya dan semakin rendah pengorbanan, maka suatu produk itu akan menjadi semakin bernilai. Ketika produk itu semakin bernilai, nah biasanya orang-orang akan merasa rela ya untuk mengeluarkan uang lebih gitu ya, untuk minimal memilih dulu lah ya, memilih produk tersebut dan kemudian setelah itu dia akan rela untuk mengeluarkan uang yang lebih kayak gitu intinya. Oke. Ya, saya pindah ke materi berikutnya ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan aja. Ini kok ini macet. Oke, saya akan pindah ke materi berikutnya, yaitu tentang produk ya. Saya agak sedikit macet. Strategi produk. Nah, kita masuk ke strategi produk. Karena kan tadi di bauran pemasaran itu satu-satu nanti akan dibahas ya. Untuk strategi produk. Nah, di awal perkuliahan sudah disampaikan bahwa yang namanya produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk diperhatikan, diambil, digunakan, atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan kebutuhan atau keinginan. Termasuk di antaranya adalah objek fisik, kemudian ada layanan, ada tempat, organisasi, dan gagasan. Itu menurut Philip Kotler. Kemudian ada Fandi Ciptono, adalah sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen sesuai kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli pasar. Gitu ya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, yang namanya produk, konsep produk secara total itu kan kita nggak bisa bilang produk itu kalau berupa barang ya produknya aja gitu kan nggak bisa seperti itu. Tapi ada desain, ada kualitas, ada teknologi, kemudian ada kemasan, ada pelayanan, kemudian di dalamnya ada merek juga ya, kemudian ada ketersediaan dan jaminan ya. Nah, sehingga apabila ini dirancang dengan baik, tentunya harapannya akan
berikan kepuasan kepada pelanggan. Intinya kan seperti itu ya. Nah, nanti jadi kalau dari sini sebenarnya terlihat ya bahwa yang namanya produk itu ya termasuk di dalamnya ada desainnya, itu ada desain bagaimana produk itu didesain ya. Berarti kan artinya si produk ini ketika kita bilang desain produk itu, kalau kita ngomong industri pariwisata ya, itu kan bukan, kita nggak bisa kan kalau produk berupa barang itu kan desain berarti kan gambarnya kayak gitu ya, gambar produknya seperti apa, rancangannya seperti apa. Kalau ini kan sama tapi kan lebih ke proses ya, sebenarnya lebih ke proses ketika orang itu mengkonsumsi jasa dari atau mengkonsumsi produk industri pariwisata dari awal dia datang atau mungkin dari bagaimana dia membeli gitu ya, dari dia datang kemudian sampai dengan dia pulang, lebih ke itu kan gitu ya. Kemudian di sini juga ada kemasan ya, sama. Oke, saya langsung lanjut aja. Contoh produk dalam industri pariwisata antara lain adalah kamar hotel, paket liburan ke Raja Ampat, layanan spa, makan siang, tur ke tempat bersejarah, paket MICE, ya, wisata bahari, paket wisata event tertentu atau khusus gitu ya. Maksudnya paket wisata dengan event tertentu atau khusus seperti yang tadi kita bahas tentang program tadi ya. Produk pariwisata dapat terdiri dari single produk dan beberapa single produk yang dikemas dalam satu paket agar tercipta keunggulan bersaing ya. Pengemasan produk pariwisata hanya dibatasi oleh kreativitas ya. Jadi nggak terbatas sebenarnya kan, yang membatasi hanya kreativitas. Kalau kalian nggak kreatif ya sudah, produknya hanya itu aja kan gitu maksudnya. Jika perusahaan pariwisata kehabisan ide untuk mengemas produk dalam perusahaannya sendiri, dapat dikembangkan kerjasama dengan perusahaan lain. Nah, ini semua versinya Philip Kotler, gitu ya. Kemudian kita masuk ke level produk. Nah, produk itu terdiri dari berapa level? Ini dari bukunya Philip Kotler juga. Ya, ada produk inti, ada produk untuk mempermudah, ada produk pendukung, dan ada produk gabungan. Kita bahas satu-satu ya. Ya mungkin nanti kalau ada buku lain yang membahas tentang produk dengan bahasa mereka gitu ya, ya memang apa ya, sebenarnya pada akhirnya tuh oh ya produk terdiri dari ini gitu aja, sama-sama aja gitu ya. Produk inti ya merupakan jawaban bagi pertanyaan apa yang sebenarnya dibeli pembeli. Apa alasan dimulainya adanya bisnis ini gitu ya. Produk inti bagi restoran adalah tentunya makanan, ya kan? Produk inti bagi hotel apa? Kamar, ya kan? Nah, orang ke hotel kan nggak ada kan orang ke tujuan ke hotel hotel itu kan emang tujuan utamanya kan yang menyediakan kamar kan untuk nginep gitu kan. Tujuan utamanya bukan restorannya, ya kan? Produk inti bagi perusahaan tour and travel apa? Paket wisatanya ya, tentunya ya. Paket wisata yang paling menarik gitu yang akan dibeli kan gitu. Nah, produk inti bagi destinasi apa? Apa produk inti bagi destinasi? Atau destinasi itu apa sih sebenarnya? Kalian ini jangan-jangan saya oke, atraksi ya. Kalian gini ya, saya tuh kadang suka apa ya, suka bentar, ini kok macet ya. Padahal internetnya tuh kurang bagus jadi macet. Saya stop dulu sebentar ya. Kalian ini tuh semester sekarang ini tuh sebenarnya udah dapat mata kuliah apa aja ya? Saya tuh kadang suka bingung ini. Pertanyaan saya tuh kaitannya dengan dulu sebelum semester yang lalu mungkin saya pernah saya sampaikan ya, yang lalu tuh sebelum saya mengajar pemasaran pariwisata itu kan sebelumnya ada mata kuliah namanya ekonomi pariwisata, tapi sekarang ini kan udah nggak ada, sepertinya udah nggak ada gitu ya, karena ada beberapa yang harus ditambah gitu ya, ada beberapa mata kuliah ya dalam kurikulum yang baru itu kan mungkin ada beberapa yang harus lebih ditambah supaya kalian juga nanti lulusnya lebih lebih bagus ya, lebih siap tempur gitu kan. Jadi ada beberapa yang memang diringkes gitu ya. Tapi saya tuh kadang suka
ini nih udah suka ada pertanyaan di dalam benak saya gitu ya. Ini tuh sudah ada di mata kuliah lain belum gitu ya? Kalau sudah diajarkan belum gitu kan? Oke, jadi ada kajian hospitalitas ya. Jadi udah semester 2. Ini kalian semester berapa sih sekarang? Kalian itu berisik ya. Oh, jadi bareng ya. Semester 2. Ya. Ya sudah. Nah, produk inti bagi destinasi adalah atraksinya. Jadi kalau kita bahas destinasi, kalau udah paham ya, destinasi itu kan bisa berupa kawasan, berupa wilayah, dan seterusnya gitu ya. Daerah dan juga negara kan bisa seperti itu. Ya, jadi produk inti bagi destinasi adalah atraksi. Oke. Ini macet lagi. Oh, enggak. Jadi jelas ya, produk inti itu adalah sesuatu yang menjadi alasan orang tuh mau ngejual, mau menjual, mau memulai produksi, memulai berdirinya perusahaan ini gitu ya. Jadi produk inti itu harus didesain sedemikian rupa ya, yang paling bagus gitu ya, yang paling tepat dan paling bagus seharusnya ya untuk pasar sasaran mereka gitu ya. Intinya seperti itu. Tadi sudah dibahas. Kemudian produk untuk mempermudah sekarang. Produk untuk mempermudah adalah barang atau jasa yang harus disajikan kepada tamu saat tamu tersebut menggunakan produk inti. Produk untuk mempermudah bagi restoran, contohnya adalah buku menu. Kalau memang restorannya itu terdiri dari berbagai macam menu ya. Kalau restorannya menunya cuma satu, ya nggak perlu buku menu ya. Terus kemudian ada pramusaji jika memang dia suatu restoran yang membutuhkan pramusaji ya, yang mengantarkan buku menu dan pesanan. Tapi kan ada yang enggak ya. Jadi intinya produk untuk mempermudah itu disesuaikan dengan tipe dari bisnis kalian. Kalau restoran, dia tipe restorannya seperti apa kan gitu. Kemudian kursi yang nyaman. Ya, produk untuk mempermudah itu intinya ya semua yang dibutuhkan ketika orang mengkonsumsi suatu produk. Nah, di sini ada kalimat desain produk. Desain produk menuntut pemahaman akan pasar sasaran dan layanan untuk mempermudah yang mereka perlukan. Itu ya. Contohnya gini, kayak di hotel gitu ya. Hotel itu kalau kalau bagi pebisnis yang mereka datang dan pergi dengan menggunakan kendaraan umum, pasti mereka tidak butuh lahan parkir kan. Ya, bagi mereka itu bagi orang-orang itu ini adalah keunggulan bersaing, bukan produk untuk mempermudah. Tetapi bagi sebuah keluarga ketika hotel itu berbisnis di apa melayani family yang biasanya datang dengan mengendarai mobil ya, mobil mengendarai kendaraan pribadi, itu pasti yang namanya lahan parkir itu perlu gitu loh ya. Jadi makanya disesuaikan dengan pasar sasaran gitu ya. Paham ya, bisa dipahami ya untuk produk untuk mempermudah. Jadi memang kadang di sini di satu sisi parkir itu menjadi produk untuk mempermudah bagi sasaran tertentu, tetapi bisa menjadi keunggulan bersaing bagi sasaran tertentu. Oh, nggak perlu kok itu. Jadi tapi kalau ada lebih bagus karena ini akan menjadi keunggulan bersaing kayak gitu. Intinya seperti itu. Nah, kemudian produk mendukung. Produk mendukung merupakan produk ekstra yang diadakan untuk menambah nilai produk inti dan membedakannya dari pesaing. Produk pendukung bagi restoran itu adalah kayak contohnya taman dengan kolam yang asri. Ya, kalau memang itu restoran keluarga kayak gitu ya. Ya bukan restoran keluarga pun ya, kalian senang ya kalau ngeliat ada kolam yang sejuk, yang enak, kalian kemudian bisa nugas gitu ya, misalnya mengerjakan sesuatu di situ, misalnya kayak gitu. Gitu ya. Kemudian ada tempat bermain anak-anak. Ya, kalau ini restoran family itu penting gitu ya. Tetapi kalau bukan untuk family, mungkin itu akan menjadi produk pendukung, produk yang meningkatkan keunggulan bersaingnya, parkir yang luas. Nah, ini tergantung juga kan target kalian, ya kan? Siapa, kemudian kursi untuk balita, free makanan pembuka dan penutup untuk setiap pembelian nominal tertentu. Nah, ini intinya seperti itu. Mudah-mudahan kalian bisa bisa membedakan antara produk untuk mempermudah dan produk pendukung bagi pasar sasaran kalian. Jadi masing-masing pasar sasaran itu membutuhkan produk untuk mempermudah dan membutuhkan produk untuk pendukung yang berbeda. Intinya seperti itu. Ya, mau baik itu kita mau ngomongin restoran, mau ngomongin hotel, atau mau ngomongin destinasi, itu juga
sama saja seperti itu, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya produk gabungan. Nah, produk gabungan ya karena kan sudah disampaikan ya yang namanya produk di industri pariwisata itu sangat komplementer, jadi saling melengkapi. Nggak hanya satu tok gitu ya, nggak hanya satu perusahaan juga gitu kalau kita ngomong destinasi ya. Oke, jadi mencakup ada yang namanya kemudahan akses, suasana, interaksi antar pelanggan dan organisasi jasa, interaksi antar sesama pelanggan, dan partisipasi pelanggan. Ya, kesemua elemen itu bila digabung dengan produk inti, produk untuk mempermudah, dan produk pendukung akan menjadi produk gabungan. Itu ya. Jadi kayak kemudahan akses itu kan sebenarnya udah di luar, kalau kita ngomongin tentang perusahaan udah di luar ya, udah di luar urusan perusahaan kan sebenarnya, tetapi itu sangat penting untuk satu konsep kesatuan produk ya, gitu. Kemudian suasana. Nah, kita bahas satu-satu sekarang. Pada industri pariwisata, persoalan produk muncul karena pemuasan pemenuhan kebutuhan pelanggan yang berada pada kualitas interaksi. Ya, jadi maksudnya hubungan lah ya antar perusahaan dengan konsumen kayak gitu. Kemudahan akses ya. Jadi kalau ini jelas ya, kemudahan akses ketika orang mau ke Indonesia, ya dia harus naik apa yang paling memudahkan bagi dia, gitu kan? Penerbangannya ada apa enggak yang langsung ke Indonesia dan lain sebagainya. Itu kan sangat penting ya. Jadi marketer tidak bisa mempromosikan Indonesia ke suatu wilayah yang untuk sampai ke Indonesia pun kesulitan gitu ya. Demikian juga wilayah-wilayah yang ada di dalam Indonesia, tentunya kan seperti itu ya, baik kita ngomongin kawasan atau apa gitu. Nggak bisa kan kita untuk sampai sini aja susah payah misalnya gitu. Jadi ada radius maksimal dari pasarnya. Kalau contohnya ini, jalan raya yang bersekat jalur pemisah ya, itu dapat membuat restoran siap saji di seberang jalan sulit untuk didatangi. Maksudnya restoran siap saji kalau yang biasa-biasa saja gitu ya, orang akan malas. Tetapi kalau emang restoran siap sajinya itu spesial gitu ya, orang mau ke sana itu semangat banget pengen makan di sana, itu nggak masalah gitu ya. Nah, kemudian akses juga mencakup waktu buka. Ya, jangan sampai, saya mungkin pernah mengatakan di sini ya, jangan sampai kalian mau melayani mereka yang bekerja di jam 8 pagi, kalian belum buka jam 7-nya, jangan sampai seperti itu, gitu ya. Makanya ada beberapa tempat makan gitu yang dia punya tempat di berbagai macam tempat gitu ya. Jadi secara geografisnya itu berbeda gitu. Dia ada di beberapa wilayah itu kadang-kadang jam bukanya tuh beda-beda gitu ya. Ada yang buka dari pagi banget, jam 7 pagi sudah buka, ada yang buka baru mulai jam 9 atau jam 10 gitu kan. Yang jam 7 pagi buka itu mungkin emang dia untuk melayani mahasiswa. Jam 7 kurang pagi ya kalau mahasiswa, mungkin jam setengah 7 atau jam 6 gitu ya udah buka. Sedangkan yang di tempat lain karena dia nggak melayani mahasiswa, jadi dia bukanya agak lebih siang misalnya ya, untuk nanti yang jam makan siang. Kalau yang satunya buat sarapan mahasiswa misalnya, kayak gitu. Ada yang beda-beda jam waktu bukanya. Termasuk juga jam waktu tutup sebenarnya, ya kan? Nggak cuma buka tok, tapi tutupnya juga. Janganlah tutup sebelum orang-orang pulang kantor misalnya. Ya, misalnya kalian punya fitness center gitu kan, pagi harus sudah buka karena memang layanin orang-orang kantor. Tapi nanti kira-kira orang pulang kantor karena pagi harus buka jam sebelum mereka berangkat kerja gitu kan, dan tutupnya harus setelah mereka kira-kira jam mereka pulang kerja, harus seperti itu. Ya. Oke, yang berikutnya suasana. Itu lingkungan fisik. Ini kayaknya sudah kita bahas di yang pertama waktu kita bahas tentang ini ya, strategi untuk bisnis jasa ya. Suasana adalah elemen jasa yang sangat menentukan yang dirasakan oleh indera karena suasana lingkungan tertentu dapat digambarkan setelah pelanggan menggunakan indera utama kayak penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan, gitu ya. Kayak ini suasana itu kan sebenarnya apa yang kita rasakan ya ketika kita datang ke suatu tempat gitu ya. Kalau kita datang ke suatu perusahaan ya ketika kita menginjakan kaki dan masuk ke sana kan tentunya seperti itu. Kayak saya contohkan kemarin itu Starbucks gitu ya, karena dia memang positioningnya adalah minum kopi yang enak di dalam suatu
suasana yang kekeluargaan dan lain sebagainya gitu ya, maka dia harus menjaga itu kan, menjaga aromanya, ya kan, menjaga kemudian musiknya, kemudian yang seperti itu kemarin udah dibahas. Ya, kalau kalian masuk ke mall tuh juga gitu ya. Ketika lagi musim ini mau Lebaran gitu ya, lagunya udah berubah, udah lagu-lagu religi, mau Natal dan tahun baru gitu, mau Natal juga gitu. Supaya orang inget nih, ntar lagi butuh baju nih harus dibeli, butuh sepatu harus dibeli, itu yang namanya mall kan jualan itu ya, gitu. Nah, ya intinya seperti itu ya namanya suasana ya. Nah, kalau kita masuk ke suatu wilayah atau negara yang namanya suasana ya tentunya suasana yang ada di sekitar kita ketika kita masuk ya. Yang apa makanya apa jangan sampai orang tuh ngerasa takut ya ketika dia menuju atau datang ke suatu wilayah gitu ngerasa kayak nggak nyaman gitu ya nggak didukung oleh masyarakat di sekitarnya. Nah, itu jangan sampai kayak gitu ya. Ya, saya mudah-mudahan kalian paham ya dimaksud dengan suasana atau lingkungan fisik. Bagaimana lingkungan fisik itu didesain supaya orang merasa nyaman, intinya kan seperti itu. Suasana dapat mempengaruhi perilaku pembelian sedikitnya dengan 4 cara. Pertama, suasana dapat menjadi media untuk menciptakan perhatian ya, menjadi media untuk menciptakan pesan bagi pelanggan potensial. Kemudian yang ketiga, suasana dapat menjadi media untuk menciptakan pengaruh ya. Keempat, lingkungan atau suasana dapat menjadi media untuk menciptakan suasana hati. Itu ya, saya kira jelas ya. Yang ketiga, untuk permasalahan yang berikutnya adalah interaksi pelanggan dengan sistem pemberian layanan. Interaksi pelanggan dengan sistem pemberian layanan terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama tahap bergabung, tahap mengkonsumsi, dan tahap melepaskan. Ini yang dimaksud dengan interaksi pelanggan dengan sistem pemberian layanan ini apa ya? Mungkin kalian pernah ya ngalamin suatu kejadian yang senang dan juga yang tidak menyenangkan ya antara antara kalian dengan pelanggan. Saya baca kemarin ada yang dapat kejadian-kejadian tidak menyenangkan juga yang pada akhirnya dapat waktu maksud saya di ujian Meet ya. Saya baca ada yang enggak. Jadi mendapatkan pelayanan yang kurang baik tapi pada akhirnya diganti kayak gitu ya, kayak gitu-gitu. Gitu ya. Jadi interaksi pelanggan dengan sistem pemberian layanan itu saya kira jelas itu merupakan ini bagian dari produk ya. Ini sudah dibahas kemarin di bab 1 kalau nggak salah waktu kita bahas tentang strategi. Nah, tahap yang pertama adalah tahap bergabung ya, itu adalah tahap ketika orang datang kan, gabung di suatu tempat gitu kan, dia mulai melihat produk dan datang, kemudian tahap mengkonsumsi ketika dia ada di sana, dan tahap melepaskan ketika dia pulang. Saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa tiga-tiganya ini harus benar-benar diperhatikan ya ketika orang datang ke suatu negara ya masuk ke bandara ke imigrasi dan seterusnya kemudian ketika ada di suatu wilayah kemudian ketika dia pulang. Nah tahap melepaskan ini kan yang mesti harus hati-hati juga karena kan yang paling terakhir ya nanti udah seneng-seneng kemudian terakhirnya mengecewakan. Nah ini akan terus ke bawah yang awal-awal tuh hilang semua yang baik-baiknya tuh hilang semua biasanya seperti itu ya. Oke, lanjut interaksi pelanggan dengan pelanggan lain. Nah, organisasi pariwisata harus mengelola interaksi antar pelanggan untuk memastikan agar pelanggan yang satu tidak merugikan pelanggan yang lain. Nah, kalau di restoran, terutama restoran-restoran dengan pelayanan lebih ya, itu kan seringkali makanya dibagi. Mungkin saya pernah bilang di kelas ini ya. Jadi ketika orang datang kemudian ditanya berapa orang ya kan, terus kemudian oh ya dia si mbaknya yang mempersilahkan itu tuh biasanya udah hafal ya. Jadi ketika orang berdua itu oh artinya dia lagi berduaan gitu ya sama siapa gitu kan. Kemudian berbanyak oh ini satu keluarga family. Nah biasanya family digabungkan dengan family, terus mereka yang berduaan digabungkan dengan berduaan gitu misalnya seperti itu. Terus kemudian yang ulang tahun disendirikan ya supaya tidak menimbulkan kericuan keramaian dan mengganggu mereka yang butuh waktu untuk berdua misalnya ya untuk butuh waktu untuk family time misalnya seperti itu. Nah, biasanya mereka yang memperhatikan perusahaan yang memperhatikan ini itu biasanya akan lebih unggul gitu ya. Kalau kita nggak ngomongin soal restoran aja, hotel juga gitu ya. Seringkali kamarnya juga nanti disesuaikan gitu ya. Jangan sampai mereka yang memang lagi meeting gitu gabung dengan acara yang ramai yang kedubrakan yang lagi pesta gitu ibaratnya gitu ya. Jangan
sampai seperti itu kan. Jadi emang sudah didesain sedemikian rupa supaya antar pelanggan itu tidak, satu pelanggan tidak merugikan pelanggan yang lain, memang seperti itu. Gitu ya. Oke, partisipasi pelanggan adalah pelibatan tamu dalam pemberian layanan. Tujuannya dapat meningkatkan kapasitas penjualan, menambah kepuasan pelanggan, dan mengurangi biaya. Partisipasi pelanggan ini kan ya partisipasi si pelanggannya itu dalam kegiatan dalam proses produksi ya. Jadi banyak kan pelanggan-pelanggan yang dilibatkan untuk misalnya mengambil makanan sendiri, kemudian membuang sampahnya gitu kan, ditaruh di tempat yang sudah disediakan, yang kayak gitu tuh namanya partisipasi pelanggan. Gitu ya. Oke, produk dalam industri pariwisata bersifat sangat kompleks ya, berawal dari ketika orang pertama kali ketemu kontak pertama dan diakhiri ketika dia sudah membayar tagihan dan pergi. Ya, intinya seperti itu. Jadi harus dirancang produk sedemikian rupa, mulai dari produk inti sampai dengan produk gabungan. Gitu ya. Nah, ini yang namanya produk. Oke, strategi mengolah penawaran dan permintaan. Ini saya kira nanti kalian baca sendiri lah ya, udah jelas ini di sini. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjut, silakan. Ada yang mau tanya nggak? Ini tuh kayaknya kita udah pernah bahas ya, yang strategi pengelola. Nanti dilihat sendiri lah. Pengembangan produk baru, ini juga saya skip dulu. Saya langsung ke ini aja. Strategi, saya langsung ke siklus hidup produk aja. Jadi, yang namanya produk, ya, itu mengalami, semua produk itu pasti mengalami siklus hidup ya, mulai dari dia di launching kan, dilempar ke pasar, diperkenalkan, sampai kemudian produk itu kemudian tidak disukai lagi ya. Saya salah ngomong tadi ya. Jadi ada siklus hidup gitu ya, ada siklus hidup produk. Harapannya adalah si produk ini, produk dari suatu perusahaan itu tidak sampai ke posisi decline gitu ya. Intinya kan seperti itu. Harapannya kan gitu. Ya. Tapi ada beberapa tahap. Nah, kalau produk itu produk yang apa ya istilahnya itu karena muncul karena tren ya mungkin aja dia akan mengalami decline gitu ya, maksudnya akan menghilang gitu. Tapi kan perusahaan sudah tahu itu, ketika dia akan menuju ke tahap decline atau tahap hilang, dia harus sudah mempersiapkan suatu produk lagi pengganti gitu ya untuk pasar yang dituju kan kayak gitu. Siklus hidup produk adalah, nah ini adalah perjalanan penjualan dari suatu produk pada masa hidupnya. Siklus hidup produk merupakan suatu konsep penting yang memberikan pemahaman tentang dinamika kompetitif suatu produk. Nah, kenapa ada teori seperti ini? Didasari kenyataan bahwa satu produk memiliki umur yang terbatas, ya, penjualan produk melalui berbagai macam tahap yang berbeda, kemudian masing-masing memberikan tantangan, peluang, dan masalah yang berbeda bagi penjual, kemudian laba naik dan turun pada berbagai tahap siklus hidup produk. Produk memerlukan energi pemasaran, keuangan, manufaktur, pembelian, dan sumber daya manusia yang berbeda dalam setiap tahap siklus hidupnya. Itu ya. Dari sini aja udah jelas ya sebenarnya, udah kalian bisa memahami kan ya, bahwa ya ketika produk di launching, pertama kali launching, ya strateginya pasti akan berbeda dengan ketika produk itu mulai dikenal, ya kan? Mulai dikenal dan mungkin mulai dikenal dan orang mulai membeli dan orang suka gitu ya. Pasti akan berbeda lagi ketika produk itu orang sudah maksimal, udah pada beli semua gitu ya, ibaratnya udah jenuh gitu kan, udah ada di situ udah jenuh. Sudah pada beli semua, sudah punya produknya, udah kenal, udah tahu, dan penjualannya tuh tetap segitu-segitu aja. Padahal sementara yang namanya produsen tuh kan maunya penjualan tuh naik ya, naik terus gitu ya. Nah, tentu akan ada strategi yang berbeda lagi kan tentang untuk produk itu. Nah, lebih mulai turun, pasti akan ada strategi lagi bagaimana supaya membuat produk itu disukai lagi, naik lagi gitu ya penjualannya kan kayak gitu. Siklus hidup terdiri dari 5 tahap. Ya. Yang pertama tahap penemuan dan pengembangan produksi,
kemudian ada tahap perkenalan, kemudian ada tahap pertumbuhan, kemudian ada tahap kedewasaan, kemudian ada tahap penurunan. Ada 5 tahap. Kita bahas satu-satu. Kalau diagramnya seperti ini. Ya, jadi mulai pengembangan ini biasanya biayanya tinggi ya. Untuk research and development-nya ada produk itu untuk tahap pengembangannya itu butuh waktu 6 bulan sebelum produk itu di launching karena dia mau dicoba lagi digunakan dulu gitu ya. Gimana supaya mengecewakan, jadi produknya benar-benar awet. Ada yang seperti itu kan, produsen yang begitu. Karena dia memang produk itu harus selalu unggul. Jadi misalnya contohnya nih kalau dia bikin sepatu gitu ya, kalau saya ngomong produk yang bukan industri pariwisata, dia gunakan sendiri dulu sampai sekian lama, baru kemudian setelah itu setelah ternyata emang benar-benar awet produknya, baru setelah itu dia launching. Ada beberapa brand yang seperti itu, jadi nggak langsung tiba-tiba dia launching gitu. Baju juga ya gunakan dulu, dicoba dulu. Oh enak, ternyata nyaman dalam kondisi panas dan sebagainya, ternyata nyaman kayak gitu. Ada yang seperti itu. Nah, itu kan ada di tahap pengembangan produk. Nah ini biasanya membutuhkan biaya yang cukup besar kan, nah, untuk menemukan produk dan kemudian merancang desain produknya itu. Kemudian ada produk introduksi, pengenalan dan seterusnya. Kalau gambarnya seperti ini. Ya. Kalau ini di sini tuh keadaan 0 ya. Jualannya 0, baru kemudian pada tahap introduksi itu naik. Ya, kemudian tahap dewasa. Nah, ini tahap dewasa ini stuck di sini. Itu artinya apa? Penjualannya itu bukan belum turun, tetapi udah segitu terus. Jadi selama beberapa waktu nggak ada kenaikan. Nah, perusahaan itu kan paling senang ada di tahap ini ya. Jadi kalau bisa tuh tumbuh terus naik terus sampai nggak ada batasnya, naik terus gitu kan maunya. Tapi ya itu tadi, kadang produk itu orang seringkali merasa jenuh ya. Ya kalau di industri pariwisata ketika dia berhasil melalui proses tahap pertumbuhan dan kemudian sampai di sini ya, harus dicari ya fitur-fitur baru, harus dicari apa namanya, kalau misalnya dia di satu kawasan gitu ya, harus dicari apa sih yang tambahan lagi, sesuatu yang baru lagi harus seperti itu, ya kan? Atraksi-atraksi yang baru lagi, supaya orang tuh penasaran dan kemudian datang, orang suka datang lagi, kemudian ditambah lagi kan gitu, gitu ya. Nah ini karakteristiknya. Di tahap perkenalan, kalau di tahap introduction pasti ya penjualannya belum ada, tadi kan minus ya. Tahap perkenalan penjualan rendah, biaya per pelanggan biaya tinggi ya. Kemudian labanya masih negatif ya, masih belum menghasilkan laba. Pelanggannya masih mencoba-coba ya, masih belum tahu kan, masih apa sih ini, masih penasaran gitu kan. Kemudian pesaingnya belum ada biasanya. Nah, yang menyebabkan kemudian dia stuck atau kemudian turun kan karena jumlah pesaing semakin banyak. Salah satunya ada jumlah pesaing semakin banyak ya. Mereka membuat inovasi produk yang mungkin lebih bagus ya, mungkin sehingga orang beralih ke perusahaan lain kayak gitu, sehingga kemudian perusahaan mengalami tahap penurunan kayak gitu. Nah ini karakteristiknya bisa dilihatlah nanti sendiri ya. Saya langsung lanjut aja ke tujuan pemasarannya. Tahap perkenalan menciptakan kesadaran dan keinginan mencoba produk ya. Tahap pertumbuhan memaksimalkan pangsa pasar gitu ya. Jadi di tahap perkenalan itu karena tujuannya adalah menciptakan kesadaran dan keinginan mencoba produk ya, tentunya di tahap ini iklan tuh pasti gede ya, promosi penjualan dikeluarkan ya. Promosi penjualan itu kalau kalian paling gampang yang kalian tahu kan ini ya diskon gitu ya, atau orang mencoba produk secara gratis yang kayak gitu kan, simpelnya seperti itu. Karena kita memang belum sampai ke bagian promosi penjualan, tapi nggak apa, intinya kalian bisa membayangkan gitu ya. Kemudian pertumbuhan memaksimalkan pangsa pasar ya, tujuannya cari pangsa pasar sebanyak-banyaknya. Kedewasaan memaksimalkan laba, mempertahankan pangsa pasar ya. Tuh ini di sini berarti artinya di tahap pertumbuhan karena tujuannya adalah memaksimalkan pangsa pasar, ini tentunya iklan masih tinggi juga ya kalau dilihat ya.
Nah, kemudian ketika tahap kedewasaan dia mulai mengurangi iklan karena dia ingin menghasilkan laba, gitu ya. Iklan-iklan yang mahal gitu ibaratnya ya mulai dikurangi. Kemudian kalau dia mengalami masa penurunan ya, walaupun harusnya nggak bisa, harusnya tidak, harusnya sebaiknya nggak, tapi seandainya dia sampai ke tahap penurunan, maka dia harus mengurangi pengeluaran dan biaya tujuan pemasarannya. Jadi iklannya dikurangi yang kayak gitu ya. Iklan terutama iklan-iklan yang berbiaya tinggi gitu ya. Strategi ya ini bisa dilihat nanti ya. Nanti kalian lihat sendiri aja. Ada lagi nggak? Strategi lanjutan untuk periklanan, bangun kesadaran merek, ya bangun kesadaran produk di antara pemakai awal dan penyalur ya. Bangun keyakinan untuk tahap pertumbuhan, bangun keyakinan dan pembelian produk di pasar massal dan seterusnya. Ini saya kira bisa kalian lihat sendiri ya strategi-strateginya, kalian baca. Oke, saya skip aja ini. Ini saya kira bisa dibaca sendiri semua ya. Ini teori-teori semua. Ya, udah. Saya kira udah jelas sih ini. Modifikasi bangunan pemasaran dari harga ya. Oke, ini intinya di sini ada konsep siklus hidup ya. Jadi kalau kalian udah tambah apa maksudnya udah bisa dipahami ya bahwa produk itu dalam setiap apa namanya siklus hidupnya intinya kan seperti itu membutuhkan suatu strategi yang berbeda. Nah strateginya apa? Tadi nanti kalian bisa lihat sendiri. Ketika pada tahap perkenalan ya itu strateginya seperti apa dari mulai strategi pemasarannya ya kemudian tadi strategi periklanannya dari strategi penjualan strategi periklanan tadi ada ya terus kemudian ketika tahap perkenalan tahap apa namanya kenaikan produk ya kenaikan jadi ketika dia mengalami pertumbuhan gitu ya kemudian tahap kedewasaan dan decline gitu ya ya oke mungkin ada yang mau ditanyakan dulu setelah ini saya mau langsung pindah ke apa ya hari ini tuh saluran distribusi jadi karena ada 4 makanya saya cepat-cepat aja ya terus saya kira materinya nggak terlalu sulit nggak ada kalau nggak ada saya mau langsung ke saluran distribusi sekarang saluran distribusi untuk produk industri pariwisata padahal secara umum kalian kan ini ya apa namanya ini saya stop dulu aja ya pasti kalian udah tahu ya saluran distribusi coba saya nggak usah ke materi deh nanti materinya dilihat aja saluran distribusi untuk produk industri pariwisata itu ada berapa macam menurut kalian saluran distribusi tahu kan ya udah umum banget itu people sebenarnya strategi people saluran distribusi ada berapa macam kalian kalau beli produk industri pariwisata biasanya bagaimana langsung apa gimana pada puasa ngantuk ya tidur saluran distribusi pada industri pariwisata sebenarnya umum ya, secara umum saluran distribusi itu kan ada yang langsung, ada yang melalui perantara kan. Cuma tinggal nanti perantaranya ada yang panjang atau yang pendek ya. Kalau di industri pariwisata itu karena kan memang apa ya istilahnya tuh ada karakteristik di bidang di jasa ya, di mana jasa itu oh ya ada yang jawab ini Sekar ya.
travel agent, iya, saluran distribusi emang salah satunya travel agent ya. Nah, tadi saya mau ngomong apa jadi lupa. Jadi kalau saya kok lupa ya mau ngomong apa, tapi udah deh saya balik lagi. Jadi saluran distribusi itu di industri pariwisata tuh ada dua, jadi ada secara langsung dan tidak langsung. Secara umum pun produk juga gitu kan, tinggal nanti apa namanya saluran distribusinya itu panjang apa enggak. Nah, di industri pariwisata di mana ada tadi, oh ya saya ngomong-ngomong soal kapasitas tadi ya. Jadi bahwa produk di industri pariwisata tuh mengalami memiliki karakteristik di mana produk itu tidak bisa disimpan ya. Jadi artinya perusahaan kan harus bisa menjual sesuai dengan target ya. Misalnya ditargetkan bulan ini ngejual 100, hari ini ngejual 100 kursi ya, harus gimana caranya terjual 100 kursi kan, nggak pernah dibahas ya, karena besoknya udah nggak bisa lagi untuk lebih dari 100 kursi ya, untuk memenuhi target yang kemarin. Nah, jadi makanya ini sangat butuh yang namanya saluran distribusi ya. Semakin banyak orang yang membantu menjualkan produk industri pariwisata, semakin cepat ya terjual dan semakin cepat terpenuhi target-target yang disyaratkan oleh manajemen kan kayak gitu ya. Jadi makanya industri pariwisata sangat membutuhkan itu, apapun itu ya, baik itu hotel ya, destinasi ya, itu sangat membutuhkan itu. Bahkan mungkin restoran juga ya perlu supaya nanti di jam-jam tertentu itu produknya itu laku gitu ya. Itu gedung pertunjukan misalnya seperti itu ya. Nah, di industri pariwisata itu kita bisa beli langsung kan, kalian bisa beli langsung ke destinasinya, misalnya ada suatu tiket gitu, kalian bisa ke sana. Tapi bisa juga kalian melalui beberapa perantara. Perantaranya tadi ada yang mengatakan travel agent, Bu. Iya, betul, travel agent. Ya, ada biro perjalanan wisata itu juga. Ya, tetapi kalian jangan lupa bahwa yang namanya perantara di industri pariwisata itu bukan hanya biro perjalanan wisata dan travel agent saja. Ada lagi saluran yang disebut dengan saluran khusus ya. Itu adalah orang-orang yang bekerja di perusahaan apapun gitu ya. Yang dia tugasnya adalah mengarrange suatu kegiatan wisata, bukan IO gitu ya, khusus gitu enggak. Tapi orang yang bekerja di suatu perusahaan. Contohnya kayak misalnya HRD. HRD mau contohnya adalah HRD, perusahaan mau menyelenggarakan kegiatan outbound, kegiatan wisata, kegiatan meeting ya, kegiatan MICE ya, meeting insentif dan lain-lain untuk karyawannya. Nah, makanya yang mengarrange kan dia, ya kan? Nah, nanti ya itu jangan lupa. Maksud saya, kenapa saya bilang jangan lupa? Ya ada satu lagi kan, berarti artinya saluran distribusi ya, ketika orang itu mau mengkonsumsi produk industri pariwisata. Jadi jangan dilupakan yang satu itu. Artinya kalau jangan dilupakan, itu kan bagaimana kita menjalin hubungan baik ya dengan mereka. Termasuk juga dengan yang lainnya, gitu kan? Dengan travel agent dan lain sebagainya. Jadi jangan dilupakan pihak itu, gitu ya. Maksud saya seperti itu. Nah, ini sistem distribusi nanti bisa kalian lihat ya. Ini saya lagi aja. Fungsi pentingnya ini yang pariwisata aja. Nah, ini yang direct system jelas ya, saluran pemasaran produk yang tidak mempunyai perantara. Kemudian yang indirect system melalui travel agent atau melalui agen perjalanan ya, melalui biro perjalanan wisata, kemudian melalui saluran khusus, melalui AP dan BPW, melalui saluran khusus dan AP, melalui saluran khusus dan BPW.
Lalu khusus itu panjang ya, panjang. Nah, ini kalau dibahas satu-satu ya melalui agen perjalanan wisata itu jelas ya. Nah, tapi gini, kalian nih ada yang punya biro perjalanan wisata nggak? Atau orang tua kalian punya biro perjalanan wisata? Jadi kan kalau secara undang-undang gitu ya, BPW itu kan paket wisata itu kan yang jualan BPW ya sebenarnya, yang boleh bikin paket wisata. Jadi biro perjalanan wisata. Tapi kemudian ada agen perjalanan ini, nah biasanya mereka akan menjual produknya BPW kayak gitu, ya. Ini kalau yang benar ya, kan kadang tetap aja kan agen kalian dari agen perjalanan tiba-tiba beli paket wisata gitu ya. Sebenarnya kalau beli paket wisata kan adanya di biro perjalanan wisata. Gitu ya. Kemudian nah ini saluran khusus yang saya sampaikan tadi. Pemahaman ini tuh sebenarnya lebih ke bahwa kalian tuh bagaimana kalian nanti sebagai orang yang bekerja di industri pariwisata dan mempunyai apa namanya bisnis di industri ini tuh kalian jangan lupa sama saluran khusus ini. Itu kan contohnya adalah orang-orang yang bekerja di hotel yang memang di hotel di suatu perusahaan yang memang fungsinya adalah mengarrange kegiatan wisata gitu ya. Kemudian ada AP dan BPW. Melalui AP dan BPW itu maksudnya misalnya di suatu wilayah itu tidak ada biro perjalanan wisatanya. Jadi adanya hanya agen perjalanan. Ada di kota-kota kecil kan, jadi ada biro perjalanan wisatanya, ada agen perjalanan. Nah, berarti artinya kalau mau beli paket wisata tuh kalian harus melalui agen perjalanan dan kemudian agen perjalanan ini menjualkan produk dari biro perjalanan wisata. Kayak gitu. Berarti artinya kalau kayak gini lebih mahal kan nanti biayanya sampai ke customer ya, lebih mahal ya. Kemudian saluran khusus dan AP ya. Ini juga bisa melalui saluran khusus dan BPW ya. Jadi artinya kan si orang yang ada di perusahaan tadi nggak mengarrange sendiri tetapi dia menyerahkan kepada agen perjalanan. Nah, agen perjalanan kemudian nanti baru dia beli barangnya BPW gitu ya. Kemudian yang ini saluran khusus dan BPW. Gitu ya. Kemudian melalui saluran khusus AP dan BPW. Gitu ya. Sebenarnya ini tadi hampir sama ini karena dia harusnya kan tetap beli barangnya biro perjalanan wisata ya. Gitu. Ya, fungsinya saya kira udah jelas ya. Fungsi perantara bagi produsen kelompok industri pariwisata selaku produsen, pastinya perantara bagi produsen itu ini fungsi perantara bagi produsen ya. Pertama, nilai tambah bagi produk yang ditawarkan karena si perantara itu kan pasti akan mengiklankan produk ya, akan mempromosikan produk dari produsen ya, produsen produk industri pariwisata, ya kan? Kemudian makanya dia akan ada nilai tambahnya. Jadi dia akan memberikan manfaatnya secara lebih ya supaya laku kan pasti gitu. Terus dia juga sebagai sarana promosi, ya kan? Kemudian menyediakan biaya investasi kantor. Jadi dia nggak perlu mendirikan kantor-kantor di setiap cabang atau wilayah yang ada gitu ya. Ketika dia menyasar konsumen tertentu misalnya nih Indonesia nih lagi promosi ke Tiongkok gitu kan, lagi banyak masyarakat orang-orang Tiongkok yang datang ke Indonesia, jadi nggak perlu kan Indonesia beri kantor perwakilan di sana, ibaratnya seperti itu. Jadi cukup bekerja sama dengan biro perjalanan wisata ternama yang ada di sana, jadi bekerja sama dengan perusahaan dengan negaranya, kemudian dengan biro perjalanan wisata ternama di sana, misalnya seperti itu. Ya, jadi nggak perlu bikin kantor perwakilan di sana di setiap negara tuh bikin kantor misalnya untuk itu nggak perlu. Apalagi kalau kita bicara bukan negara tetapi bicara destinasi gitu ya, nggak perlu kan destinasinya bikin destinasi kawasan, jadi nggak bicara soal negara tapi tentang kawasan kayak misalnya Bromo gitu ya. Terus kemudian kayak misalnya Candi Borobudur gitu kan, ibaratnya bikin kantor perwakilan di setiap daerah-daerah yang menjadi target sasarannya, maksudnya kan mahal sekali. Sebagai sarana untuk meningkatkan penjualan saya kira jelas. Sebagai informasi keluhan pelanggan. Nah, kalau dilihat dari fungsinya ini, makanya yang namanya produsen itu ya mau tidak mau dia harus gimana caranya memberikan fasilitas ya, misalnya kalau bisa ya memberikan fasilitas, memberikan pelatihan dan lain sebagainya kepada para perantara gitu ya. Nanti bisa dilihat. Ya. Oke, saya kira itu. Nah,
manfaat perantara bagi konsumen sekarang. Oke, sebelum saya masuk ke manfaat perantara bagi konsumen, kalian pernah nggak beli produk wisata di perantara? Jadi secara nggak langsung gitu ya, tidak secara langsung pada produsennya. Menurut kalian manfaatnya apa? Ada manfaatnya nggak? Ada yang pernah? Pasti banyak ya. Saya kemarin baca di ujian kalian tuh ceritanya macam-macam, banyak banget. Nah, ini ada yang jawab apa nih? Simple, Aulia. Simple. Ada yang nggak ribet, Bu? Iya. Ada lagi. Ada lagi. Oh ya, hemat waktu. Ya. Ya. Ya banyak ya sebenarnya apa namanya? Kemudahan-kemudahan yang dirasakan bagi konsumen ya ketika dia ya. Oke. Banyak jawabannya ya. Jadi banyak apa namanya banyak alasan ya yang membuat orang-orang itu jadi memilih untuk menggunakan jasa perantara gitu ya. Karena tadi kan sudah tahu ya perantaranya itu apa saja. Nah, ini ada jadwal yang sudah ditetapkan Bu dan biasanya travel agency ya. Oke, seringkali seperti itu. Ya. Memang manfaatnya itu kadang juga lebih murah ya. Karena dia udah dibundling gitu ya paket gitu kan, jadi lebih murah daripada beli satu-satu kayak gitu kan. Lebih hemat ya. Ini macet lagi. Nah. Oke, tadi sudah dijawab. Ya, kurang lebih seperti ini kalian bisa tambahkan sendiri ya. Apalagi kalau tempatnya kita belum pernah datang ke sana ya, kan bingung ya. Jadi kan lebih tuh, tepat waktu. Tadi ada yang bahas tepat waktu. Nah. Oke. Ya, saya kira itu untuk saluran distribusi. Nanti kalian bisa lihat lagi ya. Saluran distribusi yang dibahas itu aja. DPW dan AP tidak punya produk sendiri sesuai dengan fungsinya sebagai antara, sehingga kelangsungan hidup DPW dan AP sangat bergantung pada kreativitas menyukai produk vendor. Harus mempunyai informasi lengkap mengenai industri pariwisata ya. Oke. Ya, saya kira ini nanti dibaca sendiri lah. Itu ya. Ini untuk yang saluran distribusi. Nah, terakhir sekarang di mana sih? Terakhir masih ada waktu sedikit ya sebelum saya tutup. Saya mau bahas mengenai atau kalau nggak minggu depan aja ya. Ini sekarang jam berapa sih? 11.32. Kalau nggak minggu depan aja deh. Minggu depan itu bahas mengenai strategi harga sama kita masuk ke branding. Jadi kita tuh tinggal 2 kali pertemuan aja ya sebelum lebaran ini. Terus yang setelah itu baru saya mau masuk ke strategi komunikasi. Nah, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Nggak ada. Ada yang mau tanya nggak?
Nggak ada? Ya sudah, kalau nggak ada, kita akhiri aja ya perkuliahan hari ini. Sampai ketemu lagi ya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankan ibadah ini. Semoga lancar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat-sehat selalu kalian semua. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Bye semuanya deh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Sehat selalu. Selamat siang.